Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teknik auto coding. Masih dalam tutorial membuat CRUD dengan PHP dan MySQL. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk mengikuti seri video ini. Kita buka dulu ya teman-teman untuk SAMPP-nya. Kita nyalakan Apache dan MySQL nya, kemudian kita minimalis, kemudian kita buka. Kemarin kita sudah di sini teman-teman ya, untuk menampilkan daftar barang seperti ini teman-teman, dan kita sudah melakukan membuat database-nya sudah teman-teman ya. Sekarang kita beranjak ke yang ini teman-teman. Kita bukan create dulu ya, tapi kali ini kita membuatnya read dulu, menampilkan database-nya ya. Jadi ini database ini mau ditampilkan ke dalam sini ya. Bagaimana caranya? Kita ikutin ya, kita belajar sama-sama. Kita buka indeksnya teman-teman, kemudian kita tulis, kita geser teman-teman ya, terus kita tulis PHP, kemudian tekan tab ya, tab. Nah seperti ini. Nah disinilah kita mau menulis codingnya ya. Jadi pertama-tama kali kita itu harus mengkoneksikan ya, koneksi ke database. Bagaimana caranya? Di dalam sintaks PHP itu ada caranya bagaimana kita mengoneksikan file yang ini dengan database dengan MySQL underscore connect. Nah seperti ini teman-teman. Nah yang pertama ini harus urut ya, localhost, kemudian koma, biasanya saya kasih spasi teman-teman ya, kemudian tanda kutip 2 lagi. Ini username-nya untuk SAMPP ini root, koma, spasi lagi biar agak ada jaraknya, kemudian passwordnya ini yang kita kan gunakan SAMPP ya, jadi saya kosongi. Terus yang keempat ini tanda kutip lagi nama database-nya. Nah nama database bukan nama tabel ya teman-teman ya, ini kan nama tabelnya ya. Jadi tabel ini ada di dalam database ini, yang ini database ya, root underscore PHP seperti ini. Nah ini sudah connect nih teman-teman. Biar kita bisa mengetahui connect apa belum, misalnya kita buatkan ini jadi variabel ya teman ya. Misalnya di sini ada dolar, tak masukkan variabel con sama dengan ini. Jadi nilainya ini itu kan sama dengan ini. Jadi kalau kita penulisan seperti ini itu tidak masalah teman-teman. Jadi sesuatu yang penulisannya ribet kayak gini nih, kita masukkan aja ke dalam variabel, ditandai dengan tanda sama dengan. Pihak PHP itu paham kalau ini itu adalah variabel ini gitu ya. Nah kalau kita ngeceknya ini, if jika ya, jika ada $con
Ya, jika ada ini variabel $con, maka di sini anggap aja kasih echo ya. Echo berhasil gitu aja ya. Untuk tandanya. Kalau error else echo lagi, tidak berhasil ya. Kemudian kita save. Jika ada connect ya, kemudian kita buka teman-teman ya, kita daftar sini. Nah, kita reload ya. Ya, ini teman-teman ya, berhasil teman-teman ya. Jadi ini sudah connect teman-teman. Jadi ini sudah benar. Kalau teman-teman misalnya ini ada perubahan, misalnya PHP-nya salah teman-teman ya, angka seperti itu, kita save, kemudian kita jalankan. Error ya teman-teman ya, tidak mengenali database-nya CRUD PH itu tidak dikenal, karena di sini PHP-nya kan ini CRUD_PHP, sedangkan yang di sini ya, sehingga otomatis kita kembalikan lagi teman. Nah, untuk koneksinya sudah ya, koneksi ke database kita sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan mengambil data, perintahnya, perintah untuk query-nya itu mengambil data ya. Jadi setelah connect, yang kita lakukan untuk mengambil data ini, itu ada perintahnya ya. Perintahnya seperti ini teman-teman, select bintang from, kemudian tabel barang ini. Ini perintah untuk ambil semua data dari tabel barang ya. Ini perintah ya, lakukan perintah lakukan perintahnya ini teman-teman, select bintang from barang, tanda kutip ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam variabel $query sama dengan ya, untuk menjalankannya perintah itu harus ada dua parameter. Nah, di sintaknya PHP kita punya gini, MySQLi ya, query. Jadi untuk menjalankan perintah query-nya itu ini query. Nah, ini ada dua parameter, yang satunya ini $con, koma, yang kedua adalah $query. Ini untuk menjalankan perintahnya ya. Jadi untuk menjalankan perintahnya itu MySQLi query, ada dua parameter, koneksitas sama database, dan perintahnya query. Jadi di sini untuk apa? Menjalankan perintahnya ya. Menjalankan perintahnya itu ada dua parameter. Parameternya ini ya teman-teman ya, $con dan $query ya.
Kemudian ini kita kasihkan dalam variabel result. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk dollar result ini data keseluruhan ya, kotaknya, atau kalau kita vardam dollar result, kurang T ya. Kemudian kita buka di sini. Nah, ini teman-teman ya. Ada datanya ya. Ini sudah berhasil untuk datanya. Kita vardam result itu. Jadi diperintahkan untuk mengambil semua data yang ada di tabel. Hasilnya ini. Hasilnya ini teman ya. Kalau teman-teman pakai source-nya yang bagus, kita buka, klik kanan, view pick source ya. Ini teman-teman ya. Dalam objek MySQL result ini ada datanya teman-teman, tapi tidak kelihatan ya datanya. Nah, bagaimana agar datanya ini bisa kelihatan ya, menghasilkan ini datanya yang di sini ya teman-teman ya. Kita komentar dulu. Ada sintak dari PHP untuk mengambil satu baris sebagai contohnya gitu loh. Jadi ketika kita ngambil, memerintahkan select bintang from barang ini, dan kemudian diperintahkan terus untuk menjalankan query-nya, itu menghasilkan kotaknya saja. Jadi tidak, isinya itu nggak kelihatan. Apa yang nggak kita ambil nggak bisa, karena dalam bentuk gelondongan, masih bentuk gelondongan. Terus bagaimana kita bisa ngambil satu-satu? Itu dengan cara ini teman-teman ya. Pakai MySQL fetch asok. Nah, asok dari mana? Asok dari result dollar result. Jadi ini perintah untuk mengambil data dari result itu satu baris gitu ya. Kalau kita vardam gini ya teman-teman. Nah, kita ganti ini, kan vardam gini teman-teman ya. Kalau ini kita buka gini, jadi kita perintahnya ini kita vardam. Nah, kita vardam ya. Hasilnya apa? Kita reload ya teman-teman ya. Kita enter. Nah, ini teman-teman ya, sudah ada ID-nya, nama barang ya, namanya barang, kategorinya, stoknya gula. Ini data yang di sini ya, gula yang nomor 2 ya teman-teman.
yang diambil. Kita view, kita sudah mendapatkan satu baris dalam database ini. Ditampilkan ya dengan cara seperti ini teman-teman ya. Di Vardam ini udah array asosiatif ya, maksudnya kita ngambil tuh dihasilkan dari ini indeksnya ini dalam bentuk string ya. Kemudian kalau kita mau nulis Vardam seperti ini kan agak ribet ya. Bagaimana kalau ini dikasih $row ya teman-teman ya. Baris ya. Nah, ini akhirnya nanti Vardam ini bisa diganti seperti ini, $row. Boleh ya teman-teman seperti ini ya. Sama aja. Kita kasih komentarnya ini kita ambil satu baris data yang ada di database. Nah, setelah di padamnya kita hilang ya teman-teman. Nah, terus bagaimana caranya agar kita bisa menampilkan ini sesuai dengan database ini? Kan ini 4 ya databasenya, 4. Sedangkan di sini kan belum ya, masih belum ada ya datanya. Bagaimana kita tampilkannya? Nah, kita tampilkannya seperti ini teman-teman. Kita langsung aja ya, kita pakai looping ya, perulangan. Maka di sini kita buat, kalau ini kita gunakan while ya. Di sini ada PHP ya, kita pakai while dalam kurung gini teman-teman. Ini bisa tanda gini teman-teman ya. Biasanya saya seperti ini. Yang diulang yang mana? Yang diulang yang ini ya. Nah, yang diulang yang itu. Jadi di sini ada $row sama dengan MySQLi fetch asok. Nah, seperti ini. Dikasih parameternya apa tadi? $result dimasukkan ke sini ya. Kemudian diolah di sini ya. Jadi mengambil semua data ya, satu baris data yang ada di dalam result ini ya. Kemudian sininya kita kasih PHP lagi, kita tutup ya, PHP tab, kita tutup dengan tanda kurung kurawal. Nah, kemudian ini, kalau ini kita save ya, kita jalankan di sini. Benar nggak ini nanti ada 4 ya, yang sama ya di looping ya. Nah, 4 yang sama ya, berarti benar. Karena kenapa ini 4? Datanya karena di sini ada 4. Nah, kalau tadi ngisinya kita kan sendiri-sendiri ya, satu manual ya. Dan nanti capek, nggak bisa akurat. Kita nggak ngambil dari database. Kalau ini sudah ngambil database, cuma ininya belum diganti ya. Nah, di sini nanti kalau pakai ini, kita ketik gini ya, PHP untuk menampilkan datanya ya. Kalau ini kan kita menampilkan datanya itu kan berdasarkan apa?
programmer ya, untuk melihat aja ya, yang nggak dilihat sama teman-teman oleh user ya. Kalau yang di sini kan kita ingin nampilkan ya, PHP echo ya, terus dolar apa, dolar row ya, dolar row kurung siku ya, atau bracket ya. Terus kalau seperti ini yang diminta apa tadi? Yang itu kan nama ya. Ya, di sininya diganti nama. Kurung titik 2 ya. Nama dari mana? Dari mana namanya? Dari sini, dari tabel ini ya. Tabelnya nama ya. Kalau ID nggak usah diisi, karena dia ngisi sendiri. Nanti tinggal kita panggil saja. Jadi ini nama, kategori, stok, gambar ya. Kalau berarti di sini pakai nama. Kalau huruf kecil ya, kalau ini huruf kecil, kalau di sini teman-teman nulisnya huruf kecil, sesuaikan dengan ini teman-teman ya. Nama, kategorinya huruf kecil semua, harus sama ya, karena kalau nggak sama nggak bisa jalan dia. Nama error pastinya. Terus kemudian kita lanjutkan, kita copy aja ya. Kemudian ini kita copy juga. Ya, nama, terus di sini ada kategori, terus di sini ada stok, terus di sini ada gambar ya. Nah, gambar. Oke, kita coba, kita buka. Nah, sudah masuk teman-teman ya. Sudah berubah ya. Ya. Ini gambarnya belum ya teman-teman ya. Tapi ini sudah berubah ya. Nah, cuma nomornya yang belum ya. Kalau nomornya yang belum gini teman-teman. Di sini kan ada teman-teman. Teman-teman kasih sini dolar I sama dengan 1, terus titik koma ya. Nah, di sini bisa teman-teman kasih juga PHP echo, kemudian dolar I, langsung plus bisa teman-teman ya, kasih plus gini. Nah, gini. Nah, seperti ini teman-teman ya. 1 2 3 4 ya. Jadi ini sudah teman-teman, kita sudah melakukan read ya, mengambil data dari database ya, kemudian menampilkannya di website kita ya, di browser ya. Ini dengan cara prosedural teman-teman ya, dengan cara yang sangat sederhana. Tapi di sini ada kendalanya, kalau teman-teman seperti ini sudah selesai kak sebenarnya. Kebenar kalau while pun pakai while sebenarnya bisa, tapi lebih efektif pakai for each ya, karena perulangannya array itu disarankan pakai for each. Pakai while itu nanti harus pakai kondisi terminasinya. Kondisi terminasinya berapa gitu kan. Nah, karena di sini tuh kondisi terminasinya itu sebenarnya sudah masuk ke sini dari Docker result ini sendiri, yang ada di array yang ada di dalam database itu sudah dibatasi sendiri, sehingga menggunakan while itu sebenarnya boleh, tapi lebih efektif lebih disarankan pakai for each ya. Nah, bagaimana caranya kita merubah for each? Ini teman-teman,
Ini kita simpan dulu ya teman-teman ya. Ini kan secara well ya, kita kasih nanti teman-teman biar paham ya. Ini kita save as ya, kita simpan di sini sama ya, di sini di CRUD ini, tapi dengan indeks well. Maksudnya well itu kita menggunakannya dengan sistem well ya, perulangannya dengan well. Kita enter ya. Nah ini sama ya, indeks well. Nanti yang dipakai ini ya. Kalau teman-teman mau masangnya lagi, nah, pakai ini ya. Tapi ini dirubah dulu nanti ke indeks ya. Well-nya dibuang, dikasih indeks, nanti bisa ditampilkan. Kalau ini cuma kita menyimpan, nanti teman-teman kalau ditanya bagaimana caranya memakai program itu dengan well, perulangannya dengan well, mungkin teman-teman bisa pakai contoh ini ya, well ini ya. Nah, sekarang kita mau pakai dengan cara for it. Nah di sini, nah sekarang saya gunakan di sini. Nah di sini ini nanti kita ubah for it-nya ya. Kita gunakan di sini for it ya. Di sini ya well-nya dipindah ke sini nanti ya. Ya. Jadi kita gunakan seperti ini ya. Kita inti untuk well ini kan tadi bagaimana sistemnya ya. Yang di sini ini kan tadi masih dalam bentuk gelondongan ya. Masih gelondongan, terus kemudian disuruh diambil satu-satu sama ini ya. Diambil satu, terus kemudian diulang kan gitu ya. Ya seperti itu nanti sistemnya gini. Well ya sama dengan tadi kondisinya row, $row, terus kemudian ini sama dengan MySQL assoc titik 2 ini $result ya, $result, kemudian yang diulang apa gitu kan, yang diulang apa gitu kan. Nah kalau yang diulang itu kan ini ngambil satu terus langsung diulang sesuai banyaknya jumlah dari resultnya ini ya. Nah bagaimana caranya kalau kita sederhanakan, kita ulang tapi kita masukkan dalam kotak dulu gitu. Ini kotak besar, ini kotak besar, terus ketika mengambil satu-satu ditunjukkan satu-satu, diambil satu dikasihkan itu. Bagaimana kalau kita masukkan dulu ke kotak kosong, disusun, kemudian baru diberikan kepada, ditampilkan di sini. Nah di sini ya ceritanya seperti itu ya. Jadi kita menggunakan kotak kosong ya, misalnya ini dolar barang ya. Dolar barang itu sama dengan kotak kosong ya. Nah kemudian yang ini kan ini ada satu, ini satu ya kan, dari tadi kalau di Spardam itu kan keluarnya satu. Nah diulang-ulang dimasukkan ke dalam kotak ini. Bagaimana penulisannya? Penulisannya gini teman-teman, dolar barang ya sama dengan $row. Ini maksudnya dolar barang itu, ini kalau dolar barang ini tanda kurung kan, dolar barang itu anggap aja
kotak kosong ya. Setelah diulang, dimasukkan kan, diulang nanti dimasukkan ke dalam kotak lagi kan. Nah, dimasukkan ke kotak itu, kemudian kotak kosong ini dimasukkan nilai 1 ini, nilai yang dari sini ini dimasukkan ke sini, ditambah ke sini, ditambah lagi sampai nilainya result terpenuhi. Ya. Sehingga kalau kita menggunakan ini, sekarang di sini bisa dirubah, nggak while lagi, pakai for each, ACH. Nah, seperti ini, for it. Tapi ini bukan ini lagi ya teman-teman ya. Kita hapus. Ya teman-teman. Nah, yang ini teman-teman, yang for it ini itu mudah sekali. Kita gunakan dolar barang ya. S ini dolar barang ini semuanya banyak ya. Diambil 1 dolar B gitu ya. Anggap aja dolar barang dolar B gitu. Kemudian dijalankan di sini. Di looping di sini ya, di looping nih. Jadi di sini nanti ini tak ganti ya. Mudah teman. Saya ganti ini teman-teman ya. Dengan cara ini row-nya kita ganti dolar B ya. Ya, kita tekan kontrol, kita tunjuk, kita klik gimana yang mau kita rubah, tekan kontrol ya teman-teman. Nah, gini terus backspace ya. Nah, seperti ini terus diganti B. Udah semua sama ya. Kita save. Kita buka ya. Apakah sama? Nah, tetap ya sama teman-teman ya. Dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kan kita pakai while ya. Sekarang kita pakai for it sesuai dengan PHP-nya. Karena ini array ya. Kita pakai for it. Kalau yang ini kan nanti kalau perhitungan while itu untuk perulangan yang logik ya. Nanti ada batas kondisi terminasinya harus ada ya. Kalau ini kan tidak perlu kita pakai kondisi terminasi. Seperti ini teman-teman untuk secara while ya teman-teman. Diklik teman indeks while ini, teman-teman bisa menggunakan cara while ya, atau teman-teman bisa menggunakan cara ini for it ya. Nah, kalau ini saya ingin memberikan secara functionnya. Kita buat function ya teman-teman. Nah, kalau kita buat function, jadi mengerjakan ini kita pakai function. Nah, function itu bisa suatu sub dari program yang kita buat sendiri, di mana dia bisa dipanggil di mana saja dan bisa dipanggil secara berulang-ulang. Ya teman-teman, kita lanjutkan. Kita sudah for each ya. Kita buat sudah for each. Kita mau membuat function yang ada di sini ini akan kita masukkan ke function sehingga website kita ini lebih modular, lebih praktis dan mudah untuk bila ada kendala kerusakan bisa mudah diperbaiki. Intinya di situ ya, kita menggunakan function. Kita membedakan antara pekerjaan di database dengan di HTML-nya sini ya. Ini kita save dulu ya teman-teman. Kita save. Kita beri index underscore for each ya.
K for it. Kemudian kita ke indeks ya. Indeks untuk koneksinya kita sampai sini kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian kita buat file. Terus kemudian Ctrl S ya. Ctrl S, kita save, kita beri nama function .php ya. Nah, function ya. Kemudian kita ketik teman-teman php tab ya. Pakai tab bawah. Ya. Sekarang koneksinya kita buat lagi di sini. Masih hafal teman-teman? $con sama dengan kita untuk menarik database, mengkoneksikan ke database dengan apa? Dengan sintaks mysqli_connect. Kita isi apa? Berapa parameter? 4 ya. Yang satu adalah hostname-nya, kita pakai lokal host. Kemudian kita pakai yang kedua adalah username root. Yang ketiga apa? Passwordnya dikosongi ya, karena kita menggunakan SAMPP. Terus keempat, database-nya. Nama database apa? crud_php ya. Nah, sudah ya teman-teman. Terus habis itu kita sudah connect, kita buat functionnya beri nama ya, tampil. Kita beri nama tampil karena kita akan menampilkan ya. Diingat-ingat biar mudah dihafal ya. Terus kemudian kurung kurawal. Ya, kita mengerjakannya di sini ya. Apa yang akan kita kerjakan dulu untuk ini? Kalau indeks ya teman-teman, yang kita lakukan dulu yang sama dengan yang tadi teman-teman ya. Perintah query-nya seperti ini teman-teman. Tadi kan select bintang from, kemudian tabelnya ya, barang tabelnya ya, titik 2. Nah, ini perintah sintaknya kan ini, ambil data dari database ini dengan cara perintahnya select bintang from barang, ambil semua data yang ada di tabel barang, maksudnya gitu ya. Nah, perintah ini kita sederhanakan biar kita mudah. Kita masukkan ke dalam variabel. Kita kasih namanya variabel query. Maksudnya kita melakukan query di database ya sebenarnya. Kita kasih nama query juga ya. Jadi kita melakukan query di database. Anggap aja ini kalau saya kasih ini perintah ya. Ini perintahnya ya, perintahnya perintahnya atau query-nya ya. Ada perintah pasti akan dijalankan. Kita di sini menjalankan perintahnya. Nah, dengan apa? Dengan cara apa menjalankan perintahnya? Sintak dari PHP kita punya apa untuk menjalankan perintahnya? mysqli query, karena kita akan query mengambil datanya, dalam kurung jangan lupa titik koma ya. Nah, di sini ada dua parameter. Yang satu adalah $con dan yang satu adalah $query.
Mudah teman-teman ya, dihafal ya, dipelajari, diingat-ingat ya. Ini sudah saya pelajari dan saya ingat-ingat langkah-langkahnya untuk mempermudah teman-teman bisa memahaminya ya. Query, kita jalankan perintahnya, query-nya seperti ini ya. Ambil barang datanya, terus menjalankan perintahnya dengan MySQLi query dengan koneksitas, dengan koneksi ke database ini ya, dan query. Nah, untuk mengambil $con ini, koneksitas ini, kita perlu, karena yang kita tulis di sini sama yang di sini itu tidak nyambung, karena variabel yang ada di function itu ya untuk di functionnya, tidak untuk di luar. Kalau ada variabel yang di luar, tidak bisa digunakan di function, di dalam function. Agar function ini mengenali kalau $con ini ambil dari di luar function, kita menggunakan apa? Menggunakan global ya. Apa yang dituju untuk globalnya? $con. Sehingga variabel yang ada di sini bisa mengambil variabel yang ada di sini. Ini boleh teman-teman, nggak usah pakai global, misalnya teman-teman gini terus ini masukkan gini teman ya. Ini taruh ya, tekan Ctrl Shift arah ke bawah ya. Ini boleh teman-teman. Ini boleh. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba. Nah, kita pakai ini dulu ya. Sementara gini. Nah, ini kasihkan global gini aja ya. Nah, ini. Biarkan dulu. Nah, setelah itu kita rapikan. Setelah menjalankan perintahnya, ini bisa kita kasih variabel juga. Kita kasih variabel $result. Nah, agar mudah sebenarnya. Kenapa sih variabel ini? Ada variabel ini untuk mempermudahkan kita coding sebenarnya. Kalau kita nanti nulis sebanyak ini kan sulit, ribet ya nanti akhirnya. Nah, sekarang pakai ini kan mudah. Ada $query, ada $result. Ya, $result ini hasilnya $result ini menghasilkan, jadi ketika ada data yang ini diambil, dia akan memberikan nilai result ini kotak, menghasilkan misalnya suatu tempat di dalamnya ada data tapi nggak bisa diambil data itu, nggak kelihatan maksudnya gitu. Agar kelihatan, kita mengambil datanya itu tuh harus per baris. Jadi ambil data satu baris. Itu dengan apa? Dengan MySQLi, ambil fetch ya, fetch, kemudian pakai asosiatif ya, asosiatif. Dari mana? $result ya. Kemudian kita kasih variabel $row, karena kita ngambil satu baris ya, kita kasih variabel $row. Nah, untuk agar, kan kalau ngambil, padahal dalam kotak ini, dalam result ini kan banyak datanya, hanya diambil satu ya, diambil satu. Nah, untuk bisa mengambil semuanya, kita harus mengadakan looping ya. Nah, nanti data yang ada di sini, yang satu baris ini kita looping ya.
kita looping. Apa looping itu? Ya anggap aja ini pengulangan. Pengulangannya pakai apa? Pengulangannya pakai while. Ya, pengulangannya pakai while loopingnya. Nah, bagaimana caranya? Gini, result kan masih dalam bentuk kotak yang besar, yang isinya nggak kelihatan, ya. Sedangkan row, dollar row ini ambil satu bagian dari result itu, satu baris. Misalnya resultnya itu kan tadi kalau di database ini anggap aja gini ya teman-teman, biar jelas. Ini ada 4 baris ya, 4 data ya. Jadi di result itu ada 4 data. Kemudian sama row, dollar row ini MySQL fetch assoc itu diambil satu data yang baris pertama atau baris kedua, atau yang pertama diambil data 1. Untuk mengambil data keseluruhan itu harus di looping, diulang-ulang. Jadi ngambil satu, terus ngambil lagi satu, ngambil satu, ngambil satu, ngambil satu lagi sampai 4 kali ya. Nah, mau diapakan ini 4 ini data ini? Nanti kita masukkan ke dalam kotak kosong. Kita buat dulu kotak kosong. Kotak kosongnya misalnya data barang ya. Saya kasih data barang. Itu sama dengan ini kotaknya kosong. Array kosong ya. Suatu array kosong. Nah, setelah array kosong, kemudian kita dulu pertama kita menyediakan ini ya, kotak kosong dulu, terus kemudian kita looping, kita masukkan ke dalam kotak kosong ini maksudnya ya. Kita lakukan loopingnya ya. Kalau ini kita komentari ya, komen. Nah, while bentar, ini kalau nggak usah dikomen gini contohnya ya. Ini nanti while pengulangannya ya, while menggunakan while, terus ini dollar row sama dengan MySQL fetch assoc dollar result. Nah, kemudian pengulangannya itu kan pakai kurung kurawal. Nah, di sini. Setelah diulang, dimasukkan ke dalam kotak kosong. Ya, cara penulisannya, bagaimana caranya memasukkan kotak kosong itu sama dengan ya ini. Dollar barang kotak kosong sama dengan dollar row. Maksudnya data yang baris-baris itu dimasukkan ke dalam kotak kosong. Cara penulisannya ini teman-teman ya. Ditambah satu, tambah satu, sampai habis. Hasilnya, dari hasilnya ini akhirnya kita return ya. Kan menghasilkan data dia. Return dollar barang. Jadi dari hasil ini, hasil dari row ini ya, hasil dari row ini bernilai kan? Ya, ada nilainya ini. Ada nilainya. Nah, kalau nilainya kita lihat di sini teman-teman. Nah, di indeks ya. Kalau ini function tampil. Function, nama function, parameternya. Kalau mau memanggil function itu cuma panggil namanya aja teman-teman ya. Panggil gini aja. Nama functionnya kan tampil. Kemudian dalam kurung ini titik koma. Kita sudah manggil function. Ya. Terus function ini untuk apa? Diberi nama apa? Terserah teman-teman.
misalnya dolar barang. Ini nggak sama ya teman-teman ya. Dolar barang ini sama ini nggak sama ya. Ini nggak sama ya, beda ya benarnya. Ya, dolar barang. Jadi hasil dari return ini dolar barang ini dipanggil di sini, ditampilkan di sini. Kalau ini kita fardam dolar barang, maka hasilnya apa? Oh, tidak ada undefined function tampil ya. Berarti tidak ada function. Karena apa? Karena di sini kita belum include kan ya, include function titik PHP. Nah, ini belum kita masukkan ya. Kita save, kita ulang lagi, reload. Nah, ini ya teman-teman ya, keluar ya. Loh, kenapa kok ada cuma 3? Ya, karena ini teman-teman, 3 ini karena di functionnya ininya belum saya komentari ya, komen ya. Nanti ini kan sudah gunakan 1 ya, ini di sini ya. Kita save, kemudian kita reload lagi ya. Gula sama dengan yang ini ya, beras, gula, buku, pensil ya, sama. Ini ada ini karena ada ini fardam ini teman-teman ya. Ada ini ya, kita fardam ya tadi ya. Nah, kita hilangi teman-teman, kita hapus saja teman-teman. Nah, dolar barang, for it dolar barang ini dapatnya dari mana? Dari sini teman-teman ya. Makanya kalau ini saya ganti, saya kasih bar ini ya, ini teman-teman tidak bisa ini teman-teman, ini akan error, ya. Tidak ada variabel barang kan, yang ditampilkan yang ini, kan for it ini kan ditampilkan ini kan. Kalau yang ada di PHP ini nggak bisa ditampilkan teman-teman. Kalau ada PHP, diantara PHP sampai tanda tanya, tanda besar ini di dalam sini nggak bisa ditampilkan. Kalau nggak, kecuali pakai echo ya. Nah, kalau ini yang ditampilkan kan yang di sini. Jadi dia mengenalnya apa? Tidak ada variabel yang namanya barang. Variabel barang nggak ada. Variabel barangnya nggak ada karena di sini memang nggak ada barang. Jadi kalau isi sini tak kasih ganti bar, bisa. Nah, bisa ya teman-teman ya, ini ya. Jadi artinya yang ada di sini ini ya, tampilan function tampilan ini sama dengan yang di sini ya. Yang di indeks bar ini hanya variabel teman-teman. Yang penting yang ini kan. Nah, di functionnya ini bukan ini teman-teman. Barang tadi bukan nama variabel yang sama, barang ini. Yang penting tampilnya ini yang sama. Nah, tampilnya, kalau ini tampilnya dihilangi i gini pasti nggak nyambung, nggak bisa. Jadi ini memanggil function tampil itu seperti ini teman-teman. Tanpa ini dipanggilnya teman-teman. Nah, seperti tampil function ini. Kalau mudahnya seperti ini. Ini sudah panggil function, hasilnya returnnya tadi hasilnya yang seperti ini. Kalau itu nggak ada pakai variabel, langsung tampil gitu ya, sini dirubah dengan tampil.
Nah, ini baru bisa teman-teman. Ya, ini sudah kayak nggak kasihkan variabel ya. Ini nggak tak kasih variabel, langsung aja function. Ya, ini langsung pindah. Hasilnya sama teman-teman ya. Ya, karena seperti ini nanti ribet, makanya kita kembalikan. Biarin aja, tak kasih bar ya teman ya, biar teman-teman bisa membedakan ya. Kalau ini itu beda dengan yang di function ini ya. Nah, teman-teman ngikutin aja, nanti lama-lama paham. Nah, teman-teman, yang ini kan parameter ini. Ini di sini tampilan itu ada parameternya. Ya. Kalau teman-teman kasih parameter, misalnya ini query-nya ini kan saya hilangin ini. Ini query. Ini dollar query. Nah, seperti ini ya. Jadi ini function tampil dengan parameter query. Ya. Query-nya kan masuk ke sini nih. Nah, ya parameternya dia menggunakan ini. Nah, parameter ini nilainya dari mana? Kan gitu. Ambilnya dari mana? Nah, kita berikan masukan dari sini, teman-teman. Kita berikan masukan dari sini. Nah, ini sebagai argumen. Kalau ini sebagai parameter, masukannya sebagai argumen. Nah, di sini ada argumennya. Argumennya apa? Ya tadi, query-nya tadi kita copy. Nah. Jadi tampilan ini memberikan perintah. Kan kita mau ke function ya. Jadi function kan mengerjakan semuanya, yang mengerjakan. Jadi function ini yang mengerjakan kan. Ya, mengerjakan. Artinya ketika kita mengambil function tampil ini, kita memberikan argumen perintah select ya bintang from barang kepada function tampil dengan apa ini? Dengan variabel $query. Jadi nanti data yang ada di sini select bintang from barang ini masuk sebagai variabel query. Kemudian dipakailah di sini query sini. Ya, dijalankanlah ini hasilnya. Ketika dipanggil dia menghasil. Ketika dipanggil terus kemudian di for each, nanti hasilnya ini ya di database di indeksnya. Jadi teman-teman paham ya. Jadi kalau kita memanggil variabel, memanggil function, kalau function kita panggil kosong, berarti nanti kita semuanya kita selesaikan di ini, di function. Tapi kadang-kadang ada yang memberikan argumen, memberikan nilai yang harus diproses agar biar bisa diproses dalam function. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi ini index function ya, index function. Jadi kalau teman-teman menggunakannya itu gini teman-teman ya. Kita save ya. Kalau kita buka dari ini ya, misalnya ini
kalau indeks ini ya teman-teman ya, kalau kita buka dari localhost, misalnya localhost ini, kalau kita buka localhost kan datanya ini folder ya, folder semua. Ketika kita buka root PHP ya, folder yang kita program itu nanti akan menghasilkan langsung lari ke indeks ya teman-teman ya. Nah, bagaimana biar nggak lari ke indeks? Ya indeksnya kita hilangi. Jadi kalau browser ini dia akan mencari yang bernilai indeks, maka dia akan tampilkan indeks itu. Nah, kalau sekarang karena kemarin kan kita sudah menggunakan indeks yang bentuknya while, indeks yang bentuknya for each ya. Nah, sekarang kita indeks ini nama indeks terus underscore function ya. Function. Nah, seperti ini, enter. Nah, jadi nanti ketika teman-teman browsing localhost, ketika teman-teman buka root lagi, dia nggak akan lari langsung ke indeks karena di sini nggak ada indeks titik.php nggak ada, yang ada indeks for it, indeks function, indeks while ya. Nah, teman-teman kalau belajar ini kan teman-teman simpan nih. Nah, caranya melihat codingan, kalau teman kalau dengan cara indeks for it bagaimana ya? Dengan cara indeks function bagaimana ya? Dengan cara indeks while bagaimana ya? Nah, teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Ya. Nah, nanti kalau kita buka gini. Kalau kita indeks while bagaimana ya? Kita klik aja indeks while. Loh, hasilnya ini sama kan ya? Terus kalau teman-teman lagi buka lagi, kalau indeks function bagaimana? Indeks yang tadi pakai functionnya, oh sama aja hasilnya. Banyak cara ya. Terus kalau kita menggunakan indeks for it bagaimana? Nah, seperti ini juga sama. Ya. Maksudnya ya itu seperti itu buat agar teman-teman paham nanti kalau ada pengkodean atau program itu banyak sekali caranya. Ini salah satunya, salah cara. Jadi teman-teman paham kalau nanti ada yang while itu bagaimana, yang harus pakai for itu bagaimana, yang pakai function itu bagaimana. Walaupun hasilnya juga sama, hasilnya ya, hasilnya sama kan, seperti ini juga. Nah, untuk kelanjutannya ya kita pasti pakai indeks ya, pakai indeks yang .php bukan indeks for it ini. Nanti kita kesulitan untuk penampilannya. Yang intinya untuk function ini kita copy juga, kita copy ya, kita kan tadi sudah kita rubah ya jadi function ya. Ya kita kembalikan lagi, kita copy namanya indeks aja. Nah, kembali indeksnya sama ya, indeks. Nah, kalau ini indeks ya, nanti kalau teman-teman buka localhost, kemudian teman-teman buka indeksnya di httdoc, ketika root PHP teman-teman buka, dia langsung lari ke indeks. Nah, ya demikian ya teman-teman untuk read-nya ya, proses penampilan dari database ya ke web browsing ya. Kita ke browsing, tampilannya seperti ini, enak dilihat ya karena kita pakai CSS. Nah, untuk video ke depan saya ingin memberikan tutorial bagaimana proses create ya, input data. Jadi nanti kita di sini ada tambahan ya, nanti tambah data.
masuk ke form tambah data untuk diinputkan ke database. Untuk masuk ke database nanti jadi database kita semakin panjang, semakin banyak. Ya demikian teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk video kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.